Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmadani dengan NIM 2104269 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melengkapi tugas mata kuliah Administrasi Pertanahan pertemuan ke-6, itu tentang tanah negara dan tanah ulayat yang diampu oleh Ibu Dr. Nora Eka Putri, SIP MSI. Nah, adapun pembahasannya di sini yaitu yang pertama tanah negara, yang kedua tanah ulayat. Yang pertama kita masuk pada tanah negara. Tanah negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Tanah negara dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia untuk tingkatan yang tertinggi dan memiliki wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Tanah negara tidak harus eh, dimiliki secara keseluruhan oleh negara, tetapi negara memiliki wewenang untuk mengatur dan menentukan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa, serta menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Berikutnya, kita masuk kepada tanah ulayat. Hak ulayat adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas kepada masyarakat hukum adat, berupa wewenang atau kekuasaan, mengurus dan mengelola tanah dan sumber daya alam yang terletak di dalam wilayah masyarakat tersebut. Hak ulayat adalah hak yang berasal dari hukum adat dan tidak berasal dari hukum negara. Hak ulayat dapat berupa tanah perumahan, tanah taman, dan tanah jalan, tanah perkebunan, dan lainnya. Ulayat adalah hak yang diakui dalam hukum adat yang berlaku di wilayah masyarakat adat dan dapat dijadikan sebagai hak milik perorangan jika status tanah ulayat tersebut sudah menjadi tanah negara. Proses untuk mengubah status tanah ulayat menjadi hak milik perorangan tidak dapat di dalam hasil pencarian. Namun, perundang-undangan di Indonesia memberi kekuasaan yang besar dan tidak jelas batas-batasnya kepada negara untuk menguasai semua tanah yang ada di wilayah Indonesia, yang dapat menyebabkan dominasi hak menguasai tanah oleh negara terhadap hak wilayah dan hak perorangan atas tanah. Subjek hak wilayah masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu. Objek hak wilayah tanah, air, tumbuhan, dan binatang. Ciri-ciri hak wilayah: persekutuan dan para anggotanya berhak untuk memanfaatkan tanah, memungut hasil dari segala sesuatu yang ada di dalam tanah, tumbuh dan hidup di atas tanah ulayat. Hak ulayat adalah hak yang diakui dalam hukum adat dan memiliki peranan penting dalam mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa, serta menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Hak ulayat dapat dijadikan sebagai hak milik perorangan jika status tanah ulayat tersebut sudah menjadi tanah negara. Proses untuk mengubah status tanah ulayat menjadi hak milik perorangan tidak dapat di dalam hasil pencarian. Namun perundang-undangan di Indonesia memberi kekuasaan yang besar dan tidak jelas batas-batasnya kepada negara untuk menguasai semua tanah yang ada di wilayah Indonesia yang dapat menyebabkan dominasi hak menguasai tanah oleh negara terhadap hak wilayah dan hak perorangan atas tanah. Baiklah, mungkin hanya sekian
presentasi atau pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.